Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, kita jumpa lagi di acara Saat Teduh pagi hari ini. Baiklah, kita awali segala kegiatan kita dengan firman Tuhan. Kita berdoa dulu untuk meminta pertolongan Tuhan supaya semua bisa lancar dan kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena rahmat-Mu yang begitu banyak yang kami rasakan selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur kepadamu pada hari ini Engkau telah bimbing kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar semuanya yang kami akan baca firman-Mu, akan kami renungkan, kami rasakan Tuhan, karena kasih setiamu semata-mata yang membimbing kami, sehingga semua berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saat teduh diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai dengan 5 yang saya bacakan demikian. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang kegelapan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, terlebih-lebih yang melakukan firman Tuhan di setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mencoba dari bacaan ini memberikan tema demikian: sikap anak-anak terang di masa penantian kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang kedua. Kalau kita berbicara tentang terang, siapakah sumber terang itu? Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 ayat 12 demikian: Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahan dasar renungan pagi ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Intinya adalah tentang sikap anak-anak terang pada masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ke dunia. Adapun hal janji kedatangan Tuhan Yesus ke dunia yang kedua seperti pencuri di malam hari. Jemaat di Tesalonika yakin betul bahwa Tuhan Yesus pasti datang lagi sebagai hakim. Sebagai hakim, orang-orang yang sudah mati akan dibangkitkan menghadapi pengadilan bersama-sama dengan orang-orang yang masih hidup. Mereka dipisahkan menjadi dua kelompok. Kelompok anak-anak terang dan kelompok orang-orang kegelapan. Jemaat tahu bahwa waktunya menjadi rahasia setiap orang.
Hanya Allah Bapa yang mengetahuinya. Di masa penantian inilah yang membuat jemaat menjadi gelisah karena menunggu begitu lama. Menunggu memang suatu pekerjaan yang paling membosankan, membuat gelisah, tidak sabar, bahkan mengakibatkan orang terlena, bahkan kehilangan harapan karena sibuk dengan hiruk-pikuk kehidupan hari lepas hari. Bahkan yang lebih mencemaskan atau mengkhawatirkan adalah mereka atau anak-anak Tuhan itu kembali hidup di dalam hidup kegelapan. Karena kenyataannya memang pada saat itu, bahkan sampai sekarang, Tuhan juga belum datang. Rasul Paulus dengan suratnya untuk membangkitkan semangat jemaat di Tesalonika supaya tetap teguh dalam iman dan perbuatan, sehingga jangan tergoyahkan oleh berbagai-bagai keadaan. Tidak perlu gelisah, janji Tuhan pasti akan digenapi pada waktu yang tepat. Bisa saja digenapi pada saat kita sudah meninggal dunia, atau mungkin kita masih hidup. Itu rahasia bagi Tuhan sendiri, Allah Bapa. Yang penting kita adalah sebagai anak-anak terang, anak-anak siang, hendaklah mau hidup dengan pimpinan Roh Kudus, berjalan bersama Tuhan, berkata-kata dan berbuat mengikuti perintah dan kehendak Tuhan. Saling menguatkan, saling mengasihi, saling membangun demi kokohnya iman, meneguhkan pengharapan akan berolehnya keselamatan. Dengan demikian, kita menjaga dan memelihara keselamatan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan sejak kita bertobat kepadanya. Dengan demikian, kita menjaga dan memelihara keselamatan kita kerjakan dengan seksama sampai ajal menjemput kita. Itulah yang paling penting, bukan pertanyaan kapan Tuhan datang, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri pada saat tertentu Tuhan hadir, Tuhan datang yang kedua kali, kita sudah kedapatan sempurna di hadapan Tuhan. Tinggalkan cara hidup lama yang hidup di dalam kegelapan, yang dikuasai oleh dosa, harus kita lepaskan sama sekali. Sehingga pada saat penghakiman tiba, kita didapati dalam kondisi sempurna. Mempertahankan anugerah keselamatan sehingga dianggap layak, dipandang layak hidup kita ini oleh Tuhan. Dan bagian kita adalah hidup bahagia, damai sejahtera sejati bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami kembali lagi mengucapkan puji dan syukur karena bimbingan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, dalam kami merenungkan firman-Mu ini. Kiranya Tuhan berkati supaya apa yang kami renungkan ini bermanfaat untuk pegangan hidup kami, dan tuntunan Roh Kudus-Mu senantiasa menjalankan segala sesuatunya karena kehendak-Mu saja. Kami serahkan juga Tuhan kegiatan kami sepanjang hari ini di dalam tangan-Mu. Bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu kami sangat harapkan, supaya kami senantiasa mendapatkan sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang sakit, apalagi di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan. Bagi yang tidak terkena, Tuhan lindungi jangan sampai terkena sakit COVID-19 ini. Tuhan, kami senantiasa memohon kepadamu, dan bukan hanya kami saja, tetapi seluruh dunia Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengusir COVID-19 yang merajalela ini hilang dari permukaan bumi,
sehingga anak-anak-Mu hidup seperti dulu kala, damai sejahtera, sukacita, dan bebas untuk mengadakan kebaktian, bekerja, berkarya demi hidup yang Engkau berkati. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, tuntunlah kiranya para pemimpin bangsa kami untuk mendapatkan jalan yang paling tepat untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tuhan, demikian juga program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah agar berjalan dengan baik untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua golongan, tidak membedakan siapa dia, siapa saya, siap golongan siapapun, bahkan suku bangsa akan terus maju membangun kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kami kasih dalam Tuhan, renungan atau saat teduh pagi hari ini masih banyak kekurangan, kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan. Terima kasih, salam, selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati.